Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid sesuai filosofi KHD. CGP angkatan 10. Uswatun Nikmah SDN Negeri 3 Karangsari. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tempat tumbuhnya benih-benih persemaian kebudayaan. Pendidikan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, pendidik berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik dapat terarah dan menjadi manusia yang merdeka. Nah, maka dari itu, tujuan pendidikan mengantarkan murid menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam menuntun, sebagai pendidik juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid tinggal dan mereka hidup sekarang. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Kodrat alam juga termasuk tempat tinggal dan musim di daerahnya. Anak yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda menyikapi hidupnya dengan anak yang tinggal di pesisir. Anak yang tinggal di negara dengan 4 musim juga akan berbeda dengan anak yang tinggal di Indonesia yang hanya ada 2 musim dalam memaknai hidupnya. Kodrat zaman berkaitan dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat dan perkembangan zaman, di mana kita ketahui bahwa kita hidup pada abad zaman 21 yang mengedepankan keterampilan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creative. Peran pendidik juga mengingat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, engarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Di video terlihat kita sedang mengadakan Jumat bersih, di mana para guru memberi contoh untuk membersihkan dan mencabut rumput yang ada di halaman. Yang kedua, membaca Asmaul Husna di halaman sekolah. Lalu, ada juga memberikan contoh ketika senam sehat setiap hari Jumat, berbaris pada saat upacara, membaca atau literasi pada Jumat dan Salim. Yang kedua, Eng Madya Mangunkarso, di tengah memberi semangat dan bimbingan. Ketika kita mendapatkan anak didik atau peserta didik yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan, maka kita memberikan semangat, memberikan bimbingan, bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Berikan semangat agar mereka menjadi pembelajar yang sejati. Semboyan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Di belakang kita memberi motivasi atau dorongan agar peserta didik termotivasi untuk terus semangat belajar dan terus belajar tanpa henti, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik dan tepat. Implementasi di sekolah itu pembiasaan. Pembiasaan yang pertama, berdoa dan Asmaul Husna. Yang kedua, bersih-bersih lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya ada salam dan sapa kepada ibu bapak guru. Setiap hari Jumat kita mengadakan literasi
dengan anak-anak nanti membaca buku, kemudian mempresentasikan, menceritakan kembali bagaimana isi buku yang telah dibacanya, dan memahami isi bacaan. Implementasi di sekolah pada pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menggunakan media audiovisual, di mana guru akan memutarkan video dan audio dari video tersebut menggunakan speaker. Selanjutnya ada kolaborasi kelompok, di mana guru akan menerapkan pembelajaran yang nantinya ada kolaborasi tiap kelompoknya. Jadi anak bertukar pendapat, berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana di sekolah saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek diimplementasikan di P5. Tema yang pertama diambil adalah gaya hidup berkelanjutan dengan menanam kangkung dengan media hidroponik. Yang kedua, tema yang diambil adalah kearifan lokal, di mana di sekolah kami yang berada di daerah pesisir banyak masyarakat yang membudidayakan bebek dan diambil telurnya. Kemudian telur tersebut dijadikan telur asin, sehingga sekolah kami mengambil tema kearifan lokal pembuatan telur asin. Lalu ada pembelajaran di luar kelas. Karena sekolah kami berada di pesisir, maka kami juga mengambil pembelajaran yang terjadi pada saat itu ketika masyarakat sekitar TPI mengadakan sedekah laut atau nyadran. Siswa-siswi kami atau murid-murid itu berpartisipasi dalam mensukseskan acara sedekah laut. Ada juga waktu kami outing ke kebun binatang. Di samping kita rekreasi, di sana juga ada pembelajaran di luar kelas, di mana anak-anak akan mengamati berapa banyak binatang yang ada di kebun binatang. Kemudian menyelesaikan lembar kerja di tiap kelas masing-masing. Ada juga pembelajaran di luar kelas, yaitu di halaman, ketika membuat seni 2 dimensi dengan memanfaatkan sikat gigi bekas dan beberapa daun kering untuk membuat cetakan dari pewarna makanan yang nantinya menghasilkan gambar siluet dari daun kering tersebut. Selanjutnya ada belajar sambil bermain. Pembelajaran kali ini kita kemas dengan permainan outbound yang berada di luar kelas. Jadi selain anak-anak mendapatkan manfaat dari outbound, anak-anak juga menyelesaikan tantangan misi tiap kelasnya berbeda-beda. Tantangan-tantangan dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ke dalam pembelajaran adalah yang pertama, tantangan dari diri guru itu sendiri. Pendidik masih mempunyai paradigma pendidikan yang lama. Solusinya, pendidik harus semangat terus mengupgrade diri dengan ilmu pendidikan yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi pendidik harus semangat untuk terus belajar dan belajar. Tantangan yang kedua masih dari diri guru. Semangat pendidik dalam mengakomodasi kebutuhan murid masih belum konsisten. Ada kalanya seorang guru itu bersemangat untuk memenuhi setiap kebutuhan murid, tapi ada kalanya semangat itu menurun. Maka solusinya adalah pendidik harus mempunyai komitmen dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan. Jadi seorang pendidik harus berkomitmen penuh dengan tanggung jawab bahwa kita adalah pelopor pendidikan yang harus bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di setiap kali kesempatan kita mengajar dan mendidik anak-anak. Selanjutnya ada tantangan dari murid.
Sama halnya seperti guru, murid pun mempunyai kendala, yaitu semangat belajar murid yang naik turun dalam belajar. Ada kalanya seorang murid semangat sekali dari rumah untuk pergi ke sekolah agar bisa belajar bersama teman-teman dan gurunya. Ada kalanya murid juga semangatnya turun dalam belajar. Solusinya, kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat minat murid yang ada. Sebelum ke situ, bisa juga kita terapkan dengan ice breaking atau kata-kata motivasi yang menggugah semangat murid menjadi di tingkat lebih meningkat lagi. Masih tantangan dari murid. Tantangannya berasal dari murid. Murid tidak mengenal dan tidak minat dalam mempelajari budaya sendiri, padahal bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat zaman. Tetapi murid kita sendiri tidak mengenal dan tidak minat untuk mempelajari budaya yang ada pada sekitarnya. Solusinya bagaimana? Kita sebagai pendidik harus mengenalkan budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan cara pembelajaran, mengenalkan budaya yang menyenangkan, pembelajaran yang bisa mengakomodasi minat dan bakat murid, pembelajaran yang dikemas bagaimana murid itu bisa tertarik untuk mempelajari budaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, tantangan dari luar. Informasi sekarang ini dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Batas antar negara sudah tidak menjadi penghalang bahwa kita bisa mengakses informasi dari berbagai negara yang ada di dunia. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan zaman atau masuknya budaya luar tidak bisa kita bendung. Solusinya, pendidik dan orang tua dapat bekerja sama dalam memantau keadaan murid agar bisa menyaring pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan pandangan hidup budaya kita, terutama pada budaya Indonesia. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata maupun pemaparan saya yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.